Is everything okay? So smile! That's what we want tonight! Menjijikan. Satu kata yang terpikir oleh saya ketika melihat cuplikan atau screenshot dari film The Substance yang dibagikan di sosial media. Lebih spesifiknya, gambar sosok monster melibatkan organ tubuh manusia. Hanya dari satu gambar ini saja cukup membuat saya untuk menahan dulu menonton film ini. Yap, saya nggak menonton film ini di bioskop Oktober yang lalu. Ditambah juga materi promosi filmnya, yaitu di mana posternya sangat mengandung unsur gore dan kesadisan. Seketika saat itu saya berpikir The Substance ini bukan untuk saya. Karena memang saya tidak suka dengan film yang ada unsur gore dan menjijikan yang berlebih. Pada akhirnya saya mutusin nggak menonton film ini di bioskop karena dua hal ini. Tapi, masuk di masa-masa di mana acara penghargaan film mulai digelar, film The Substance ini makin banyak disebut dan dibicarakan. Filmnya memang rilis dulu di festival-festival film, baru masuk ke bioskop. Tapi bahasnya terus terdengar sejak di festival film hingga sekarang ini masuk ke award season. Yang terbaru tentu saja, Demi Moore memenangkan Golden Globes karena perannya sebagai Elizabeth di film ini. Karena itu, saya mulai cari-cari info tentang filmnya. Surprise, saya baru baca sinopsisnya baru-baru ini ketika mau nonton filmnya. Yap, pas dulu film ini rilis di bioskop, saya nggak baca info apapun tentang filmnya. Ternyata premisnya menarik dan gak ada unsur menjijikan atau gore sama sekali. Seorang selebriti yang mulai redup mencari cara biar bisa muda lagi. Ide yang bagus, saya penasaran eksekusinya akan seperti apa. Dan ternyata, it's good, film yang bagus kok The Substance ini. Sebuah film eksperimental yang dieksekusi secara cerdas dan tepat guna, di mana filmmakernya tahu pesan apa yang mau disampaikan ke penontonnya. Meskipun endingnya memang agak kurang serg sih dengan saya. Nanti ini saya bahas di akhir ya. Yang paling saya khawatirkan dulu, di mana film ini menjijikan gitu untuk dilihat, ternyata tidak seburuk itu. Level gore dan kesadisannya masih dalam batas yang bisa diterima oleh penonton awam seperti saya. Unsur sadistiknya juga sangat bisa diterima kok, karena tidak melibatkan psikopat atau pembunuhan. Karena memang film The Substance ini bukan film slasher. Saya akui, saya salah menilai materi promosi dari film The Substance ini, entah lewat posternya atau gambar dari sosok monster di filmnya. Kalau saja saya membaca sinopsisnya, mungkin pikiran menjijikan itu sudah saya buang ketika pertama kali tahu tentang film ini. Peribahasa don't judge a book by its cover memang benar adanya. Terkadang kita nggak cukup menilai film dari posternya aja. Kita harus baca premis ataupun sinopsisnya. Anyway, balik lagi ke unsur sadistik dan gore di film ini. Hal tersebut masih sangat saya bisa terima karena gore atau scene sadisnya memang jelas tujuannya, yaitu memperkuat cerita dan penokohan karakter utamanya. Keegoisan dari karakter Elizabeth sangat bisa saya tangkap berkat sajian gore dan menjijikan yang diperlihatkan. Dia bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Untuk tetap muda, ia harus melakukan hal-hal menjijikan melibatkan organ tubuh manusia. Tetap menjijikan memang untuk dilihat, tapi kalau kita sudah mengerti tujuan dari scene-scene ini, gak akan jadi masalah besar sih menurut saya. Karena scene-scene ini ditujukan untuk memperkuat inti cerita dan motivasi karakter utamanya. Bukan sekedar filmmakernya ingin show off saja, memperlihatkan scene-scene yang sadis untuk membuat kita mual saat menonton filmnya. Hal ini diperkuat karena cara pengambilan gambarnya sangat-sangat intens. Yap, intens. Satu kata yang tepat untuk merangkum sinematografi di film ini. Pengambilan gambar close up sedekat mungkin untuk menampilkan detail yang bisa dibilang sangat berlebih. Shoot close up orang makan, shoot wajah karakter utamanya sampai kelihatan pori-porinya, atau bahkan hanya shoot materi film esek-esek. Semua shootnya diambil untuk menarik fokus kita untuk masuk ke dalam pikiran karakter utamanya, Elizabeth. Jujur, saya sangat suka dengan sinematografi di film ini. Perhatian saya terus tertuju karakter utamanya yang diperankan oleh Demi Moore. Cukup oke sih aktingnya menurut saya, sangat cocok untuk memerankan karakter Elizabeth, entah dari segi umur ataupun tampilan dari karakter utamanya, yaitu seorang selebriti yang sudah mulai meredup. Hanya saja, saya berharap lebih akan ada scene Oscar worthy di filmnya, karena dia baru-baru ini mendapatkan Golden Globes. Tapi sayangnya, itu tidak saya dapatkan.
Perjalanan karakter Elizabeth memang sangat terasa lewat aktingnya. Cuma di ending tidak ada scene acting yang wow banget gitu, atau istilahnya Oscar worthy banget sih menurut saya. Ini mungkin terjadi karena adanya karakter Margaret Qualley yang memerankan tokoh yang sama. Ini yang membuat saya terbelah fokusnya untuk menilai akting keduanya. Demi Moore dan Margaret Qualley seharusnya kan memerankan satu tokoh yang sama, tapi karakternya sangat jauh berbeda. Keduanya sama-sama bagus kok di filmnya. Keduanya sama-sama kuat aktingnya untuk menampilkan karakter berbeda dari tokoh yang sama, yaitu Elizabeth. Hanya saja saya expect lebih kepada Demi Moore karena dia yang memenangkan Golden Globes. Dan saya akui, ini salah saya. Saya terlalu berharap lebih kepada Demi Moore. Yang jelas, filmmakernya udah sangat bagus sih, bisa memisahkan dua karakter ini yang seharusnya dari satu tokoh yang sama. Dinamika yang terjadi antar keduanya selalu terasa intens sepanjang film. Keegoisan dari dua karakter ini kerasa banget intensnya dan tentu sampai memuncak hingga akhir film. Dan ya, ini unsur yang sebenarnya saya kurang sreg dari film The Substance. Saya tahu bahwa dengan adanya sosok monster di filmnya, tentu nggak bakalan ada happy ending. Hal-hal sadis dan menjijikan sudah saya expect akan terjadi di endingnya, dan itu memang kejadian. Di lain hal, saya sebenarnya senang sih dengan endingnya yang berdarah-darah gitu. Kelihatan banget bahwa filmmaker dan kru-krunya senang banget gitu saat pengambilan gambar berdarah-darah di sequence endingnya. Semuanya terpancar dengan banyaknya shot-shot hujan darah di ending. Hanya saja, saya terlalu expect akan ada scene refleksi dan resolusi diri untuk karakter utamanya. Ya, saya terlalu berharap karakter Elizabeth akan sadar dan merefleksi diri bahwa ia salah melakukan hal ini gitu. Lagi-lagi saya akui ini memang salah saya juga. Kalaupun ada scene refleksi diri dari karakter Elizabeth ini, tentu saja finale film ini yang berdarah-darah nggak bakalan ada. Karakter utamanya sadar dan monster di ending itu nggak bakalan ada. Tapi tetap sih masih mengganjal pikiran saya, nggak ada cara terbaikkah agar karakter Elizabeth ini menurunkan egonya, merefleksi diri dan sadar akan kesalahannya. Setelah sepanjang film kita terus disajikan gimana egois karakternya, bukankah lebih enak ketika di akhirnya dia sadar dan taubat gitu ya? Ya, ini memang pemikiran tolol saya aja sih. Filmmakernya sudah memutuskan dan udah jelas juga dari semenjak awal film ini bukan film seperti itu gitu ya. Kenyataannya memang pahit, faktanya memang seperti itu. Kebanyakan manusia akan lebih egois dan lebih serakah ketika sudah mendapatkan kesempatan hidup yang lebih enak dan nyaman. Saya tetap apresiasi dan respect buat filmmakernya karena membuat ending yang seperti ini gitu ya. Dengan ending yang seperti ini, jelas pesan yang mau disampaikan ngena banget terhadap saya. Ya memang pahit, faktanya terkadang manusia memang seegois dan seserakah itu. Sedikit menganjal, tapi ya memang seperti itulah kenyataannya. Mengira film The Substance itu menjijikan adalah kesalahan terbesar saya. Momen gore dan menjijikan memang ada di filmnya, tapi itu masih bisa saya terima karena penggunaannya jelas untuk memperkuat cerita dan karakter utamanya. Bukan hanya sekedar filmmakernya ingin show off hal-hal yang menjijikan aja. Sinematografi yang intens sukses menyedot saya untuk masuk ke isi pikiran karakter utamanya. Meskipun endingnya kurang sreg dengan saya, tetap apresiasi filmmakernya karena berani membuat ending yang sebegitu adanya. Substansinya, memang manusia terkadang terlalu egois dengan kemauannya. Film The Substance saya kasih nilai A. Oke lah teman-teman, itulah review seadanya untuk film The Substance. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Buat teman-teman yang sudah menonton filmnya dan punya pendapat lain tentang film The Substance ini, silahkan tuliskan saja pendapatnya di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, share juga video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja mohon di subscribe juga channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, nama saya Ade, hatur nuhun.